Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit mengenai kehidupan saya sebagai tenaga honorer di bidang kesehatan ya. Saya sudah mengabdi sebagai tenaga honorer mau jalan 6 tahun jalan ya. Dan selama saya menjadi honorer itu lika-likunya dan cobanya sangat besar sekali. Honorer itu di tempat saya kerja digaji 700.000 per bulan ya, 700 per bulan. Kalau kita hitung-hitung yang 700.000 per bulan itu mungkin untuk kehidupan sendiri aja kurang ya, apalagi saya sudah mempunyai istri dan saya sudah mempunyai 2 anak. Jadinya jalan keluar saya dalam menghadapi kehidupan yang hanya mendapatkan 700.000 per bulan itu dengan cara membuka usaha sendiri ya. Kebetulan saya sudah mengikuti tes P3K udah berapa kali, dan saya juga mengikuti tes PNS juga sudah. Mungkin karena keterbatasan kemampuan saya sehingga saya tidak lulus. Sampai tes terakhir kemarin saya tidak lulus. Jadinya jalan terakhir saya itu adalah dengan membuka usaha sendiri ya. Ada banyak teman-teman honorer yang mengeluh juga dengan peraturan yang berlaku di negeri kita ini. Banyak sekali tenaga honorer yang mengeluh mengenai gaji mereka, khususnya tenaga kesehatan ya. Untuk tenaga kesehatan itu kita memiliki jam kerja yang gimana cukup banyak ya. Ada beberapa hal yang saya kadang-kadang tidak enak menjadi tenaga honorer itu. Di saat teman-teman yang lain sedang liburan, sedang kumpul bersama keluarga, kita sebagai tenaga honorer malah masuk kerja ya. Apalagi di hari-hari besar Islam kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Kadang-kadang saya dapat jam pas paginya, pas pagi hari raya itu. Jadinya kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga, bersama sanak saudara kita, anak kita tidak bisa. Justru kita harus melakukan tugas kita menjaga pasien yang akan datang berobat ya. Itu salah satu keluhan saya. Tapi mau gimana lagi, sudah menjadi perjalanan saya untuk mengambil tenaga kesehatan. Terkadang di saat itu saya menyesal ya. Saya menyesal bisa mengambil jurusan kesehatan. Tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur ya. Jadinya dijalanin aja. Dan mengenai tenaga honorer juga gajinya kecil ya. Kita digaji 700.000. 700.000 mana bisa kita bisa menghidupi keluarga kita, anak kita, istri kita. Mustahil kita bisa hidup dengan uang 700.000. Sebenarnya tujuan kita itu untuk honorer itu sebenarnya diangkat menjadi P3K. Namun terkadang pemerintah hanya mencari, menurut saya, yang berhak menjadi P3K itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, yang mempunyai ilmu yang banyak. Sedangkan buat kami yang ilmunya bisa dibilang kurang ya, kurang pintar, solusi terakhir itu adalah dengan cara membuat usaha sendiri ya. Jadinya kita jangan terlalu berharap kepada negara ini. Kita lihat DPR menurut saya DPR itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita ya. Menurut saya ya, DPR tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita, karena kita mencari makan sendiri, mencarikan istri anak kita makan sendiri. Sedangkan para DPR itu mendapatkan gajinya itu sampai berpuluh-puluh juta per bulan, nah ya, berpuluh-puluh juta per bulan. Sedangkan juga mendapatkan kendaraan pribadi, mobil pribadi. Sebenarnya kalau menurut saya untuk membeli
memberikan mobil dinas kepada para menteri, para DPR itu, sebaiknya anggarannya digunakan untuk menggaji para honorer-honorer ya. Para honorer-honorer itu supaya bisa hidup layak. Mustahil teman-teman honorer saya itu bisa hidup dengan 700.000 per bulan ya. Kadang-kadang banyak teman honorer saya itu untuk tidak kalau menjadi honorer itu tidak pernah memandang gaji, karena dia itu hanya memandang ilmunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Kalau hanya mencari rezeki di instansi tempat kita bekerja itu, khususnya honorer, itu tidak mungkin. Jadinya banyak teman-teman yang kerja sebagai honorer itu mempunyai sawah, dia mempunyai usaha sendiri buat mencukupi kehidupannya. Karena tidak akan mungkin kita bisa bertahan dengan gaji 700.000 per bulan di tempat saya bekerja. Mungkin ada yang lebih sedikit lagi gajinya, mungkin ada yang 400.000 sebulan, 300.000 sebulan. Itu mustahil bisa hidup seperti itu. Jadinya saya tidak heran banyak tenaga honorer itu yang rata-rata sudah kaya dari dulu. Maksud saya orang tuanya sudah mapan, makanya dia bisa sekolah tenaga kesehatan. Jadinya saya juga mengeluh terhadap pemerintah ini, kenapa mengadakan, mungkin kedepannya kalau bisa pengangkatan P3K itu dilakukan berdasarkan lama bekerja atau dari usianya ya, karena banyak teman-teman yang honorer itu yang sudah bekerja sampai 10 tahun, 15 tahun, tapi justru malah tidak dilihat sama pemerintah ya. Karena kalau dites ilmunya itu udah kurang karena udah tua mungkin ya. Pas baca soal pas P3K itu aja, begitu lihat soal itu pusing, jadinya mustahil bisa lulus. Jadi saran saya untuk pemerintah, tolong pemerintah bisa memperhatikan tenaga honorer ini ya. Jangan terlalu mementingkan DPR yang di sana itu gajinya. Bisa teman-teman sendiri cek di Google ya, berapa gaji DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR pusat itu per bulannya itu sampai ratusan juta, ada yang sampai ratusan juta. Belum dia dapat mobil dinas. Seandainya pemerintah mengalokasikan dana yang untuk DPR untuk membeli mobil dinas itu untuk menggaji para honorer, minimal bisa digaji 2 juta per bulan lah. Karena sudah cukup, lumayan cukup itu ya. Kita bisa setidaknya bisa kita menghidupi kehidupan istri dan anak-anak kita. Dan juga terjadi adanya banyak pengangguran. Ya, banyak sekali pengangguran yang ada di negara kita ini ya. Termasuk banyak sekali adik saya baru lulus sarjana, justru sekarang dia malah berjualan keliling ya. Dia berjualan keliling karena kenapa? Karena belum dapat pekerjaan. Intinya ketika kita mau mendapatkan pekerjaan, kita harus mempunyai orang dalam. Dan ini bukan hal yang bisa kita ingkari ya. Semua orang-orang tahu, begitu kita mau bekerja, kita harus mempunyai orang dalam, harus bayar segini untuk bisa bekerja. Jadinya saya pengen bercerita seperti ini kepada teman-teman ya, karena kadang-kadang saya bingung sendiri ya, gimana caranya supaya pemerintah ini bisa mendengar keluh-keluh masyarakat ya, bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat mengenai penghidupannya, mengenai banyak sekali orang-orang Indonesia yang justru malah mencari nafkah ke luar negeri, meninggalkan anak istrinya di rumah demi untuk mencukupi kehidupannya ya. Sedangkan ya seperti yang saya katakan tadi, yang pemimpin-pemimpin yang ada di Jakarta yang sebagai perwakilan rakyat itu justru malah mendapatkan banyak sekali gaji, sedangkan dalam peran hidup kita itu tidak ada manfaatnya gitu. Kalau kita mau makan kan kita cari sendiri, kita pergi cari makan sendiri, tidak pernah dikasih sama, ya maksud saya tidak pernah dikasih sama pemerintah makannya. Kita cari sendiri kan, harus beli sendiri,
Mungkin ada orang yang tidak mampu mendapatkan sumbangan tapi tidak seberapa lah dari pada penghasilan para DPR-DPR kita yang ada di pusat sana, yang duduk santai berdiskusi, toh juga apa yang dibahas tidak ada apa namanya, tidak ada manfaatnya buat rakyat-rakyat kecil seperti kita ini ya. Mungkin selanjutnya nanti kita akan bercerita lebih lagi, karena saya ingin apa namanya berbagi pengalaman saja ya.